Konsumen yang tolak bayar barang COD, kini sang kurir akan dilaporkan ke polisi. Wah, ini berita heboh kemarin yang sempat viral ya. Jadi ada pembeli yang tidak mau bayar barangnya dan barang sudah dibuka. Kita simak kasusnya. Pas isi dalam 40, Iya, nyatanya bang pergi. Saya yang tanya lagi bang. iya kami tidak tahu, Saya Pak. tahu bang. Saya balik, abang komplain lah Dewi. Lah, Pak, yang mesan kan Bapak, Pak. Iya betul. Ini yang pesan ini kayak mana? Ya saya tidak tahu, Pak. Kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka, bilang Pak jangan dibuka dulu kalau itu. Terus saya bayar dulu, abang pergi, baru abang saya buka. Kayak mana? Lah, itu kan Bapak Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya, Pak. Iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual, Pak. Kalau saya yang jual, Bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini abang balik Pak ini. Sudah kak ininya. Minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang Ini nih saya yang jatuhnya yang bayar, Pak. Karena barang nggak terbuka. Tak tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah. Ini ada buktinya nih, ha. Iya saya tempel Nah, lagi. ini baik, buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya Berarti dah, dia dah penipuan. sesuai nih nomor yang di sepatu Iya, dengan mending tadi nomor yang dibatali, kedua we di kalau sini. seandainya memang udah sesuai. Karena kan Pak. saya tidak. Ini kan Ini nomor ada. 40 pasti bisa pakai. Enggak ngaruh saya 40 bisa pakai. Iya, saya tidak Karena tahu abang, juga, Pak. karena abang nih tadi tahunya kan di sini 40, maka dibuka dia lah nomor 40 tuh, tapi nyatanya setelah dibuka nomor 4. Iya, Kalau seandainya kami bayar ini tadi, nih, Bang. ini nih lebaran tuh lah ada bekas koyaannya, Pak. Balik ini bang. Abang jangan nak kena juga bang. Nggak, bukan masalah anak keno, ini sudah keno di saya, Pak. Ya udahlah, kalau kayak gitu, kalau seandainya berurusan kayak gini, Pak, saya tidak tahu, Pak, urusan dengan polisi lah lagi. Saya juga tak tahu bang. Bapak lemesan aneh pula. Nggak unian, Pak. Ya kan saya pesan apa bang? Saya Dah. mau dengan abang. Ya saya pesan apa bang? Saya bukan yang jual, Pak. Iya yang saya pesan apa bang? Sepatu. Nomor berapa bang? Nah, saya mana tahu Bapak yang mesan. Benar nggak? Tidak saya buka ini. Tidak tahu nih bang. Oke lah, memang enggak salahnya di abang kan taunya ngirim enggak. Nah, salahnya di orang toko. Nah, itu urusan ibu dengan toko, Bu. Nah, Saya ini cuma iya, jasa. soalnya kan- Percuma, we, Bapak lem itu tetap saya yang ngambil, lagi. Nah saya tak mau tahu bang. Saya juga tidak mau tahu lah, Pak, karena Bapak buka. Kalau tidak saya buka saya lebih tertipu lagi bang. Mending Bapak dosa belanja di Lazada. Lebih tertipu saya bang. Sebenarnya bang. Saya lebih rugi, Pak. Gaji saya sehari udah sampai 300, Pak. Iya, lain. Siapa nak pakai bang? Ya saya mana tahu, Pak. Kayak gitunya, Bapak ya. Enggak, Bapak kok lain. Saya ini cuma jasa. Iya abang jasa betul. Nah. Abang ambilnya dari mana nih bang? Dari Ninja. Ah, balik kan bang ke ninjanya bang. Orang Ninja tidak tahu apa-apa, Saya Pak. juga tidak tahu bang, saya tidak tahu apa kalau orang ninja bisa berani ngomong gitu. Saya juga tidak tahu apa-apa. Makanya Nggak, Bapak tadi langsung sebelum saya- awal Bapak buka, Pak jangan dibuka dulu, Pak. Kalau memang udah mau ngambil. Nah, kalau nomornya 40 saya ambil bang. Nah itu tuh kalau masalah ukuran itu pesanan Bapak. Nah, yo pesan Saya kan 40, ini di luarnya 40. Iyo, itu tuh Dalam Bapak 41. dengan toko, Pak. Nah, itu urusan. Saya ini cuma jasa. Woi, kayak gitu nih, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak. Nggak bisa kayak gini, Bu. Oke, jadi beberapa waktu lalu kita dapat kabar ya yang beredar. Jadi ceritanya ada sebuah video di Instagram. Nah di sana itu ada seorang pembeli yang ternyata dia sudah mensobek bungkus paketnya, tapi dia tidak mau bayar gara-gara ukuran sepatu yang dia pesan itu berbeda. Jadi dia pesannya nomor 40, tapi ternyata yang datang ukuran 41. Oke.
Sebelum kita lanjutin ya, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual, kurir, marketplace dan juga pembeli ya. Jadi tidak ada maksud untuk menyudutkan di salah satu pihak itu. Nah, cuma yang kita akan bahas di sini ya, itu cerita awal sih. Apa sih kenapa munculnya COD itu pertama kali. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bilang jual beli online ya, dari yang waktu pertama kali kan orang jual belinya itu lewat media sosial ya, lewat Facebook misalnya. Nah, kemudian terjadilah potensi kecurangan, kan si pembeli udah bayar uang, udah transfer, tapi barang nggak dikirim. Lalu muncullah yang namanya marketplace ataupun e-commerce. Jadi orang yang mau jual beli online itu melalui platform seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, platform inilah yang mewadahin antara si penjual dengan si pembeli ya. Jadi tidak ada kecurangan di sana. Jadi begitu si pembeli ini mentransfer uangnya, uang itu akan di-keep dulu sama si platform. Kemudian setelah si penjualnya mengirimkan barang, barulah uang tadi akan masuk ke saldonya si penjual. Nah, beriringnya waktu, lalu muncullah yang namanya COD ini, yang pertama kali itu diluncurkan oleh Lazada. Ya, jadi memang Lazada sebenarnya pelopor dari fitur COD ini. Nah, sebetulnya ya fitur COD ini itu sendiri sebenarnya agak polemik dari sisi penjual ya, karena barang harus dikirim dulu gitu ya, dan juga banyak ada returan yang kembali gitu, padahal barangnya kotaknya udah penyok gitu kan. Oke, nanti kita bahas dari semua sisi ya, dari semua pihak. Baik, sekarang kita akan simak dulu ya dari sisi penjualnya dulu. Oke, nah jadi dengan adanya fitur COD itu penjual mengirimkan barang ke pembeli lewat jasa kurir ya. Nah, kurir itu membantu untuk menagihkan biaya barang sama ongkosnya yang sama pembeli tadi ya, yang sama pembeli kemudian ke pihak platform lalu ke pihak si penjual. Nah, jadi si penjual itu menerima uangnya itu terakhir ya. Jadi bukannya dia terimanya di awal kan. Jadi uang itu diterima dulu sama si kurir itu bilang bahwa uang udah diterima, barulah nanti pihak platform akan membayar ke penjual. Jadi prosesnya lumayan lama ya. Jadi kalau kita mau bandingin tadi dengan yang dulu-dulunya zaman jual beli online, itu si penjual sebenarnya mendapatkan uang itu sangat-sangat lama ya. Beda dengan yang zaman-zaman dulu. Jadi kalau dulu kan si pembeli transfer dulu, barulah si penjual kirimkan barang. Nah, cuma kondisi sekarang ini itu udah berbalik 180 derajat. Jadi di mana si penjual kirim barang dulu, nah nanti terakhir barulah si penjual yang mendapatkan uangnya ya. Jadi kalau kita mau bilang penjual sekarang udah sangat bagaimana ya, jadi barangnya udah dikirim, uangnya belum dapat. Kemudian resiko COD juga ketika barangnya ditolak ya, ketika barangnya ditolak oleh pembeli, terpaksalah nanti barang itu dikembalikan lagi ke penjual. Nah, di sini kita harus saling memahami lah ya antara penjual dengan pembeli. Jadi ketika barang dikembalikan itu kan barang ini kan berarti sudah melewatin banyak jalan ya, udah jauh banget perjalanannya kan. Misalnya yang beli saya tinggal di kota Palembang, yang belinya itu misalnya orang Surabaya gitu ya. Jadi dari saya ke kurir ke gudang ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke Surabaya. Jadi kan prosesnya sangat-sangat panjang barang ini. Nah, kalau misalnya terjadi retur, itu ada resiko kotak yang kita berikan tadi itu akan penyok. Apalagi kalau misalnya kita menjual barang seperti sepatu ya. Jadi sepatu itu
sangat rentan kalau udah barang di returan itu sepatunya penyok ya, bukan sepatunya apa, kotaknya penyok. Nah, sedangkan pembeli itu tidak mau tahu, dia mau taunya tuh bahwa semuanya bagus ya, barangnya bagus dan juga kotaknya bagus. Nah, jadi sebenarnya dengan adanya COD ini ya, ini udah sangat membantu pembeli untuk tidak perlu repot lagi mentransfer uang dulu ya. Jadi dia cukup order barang, nanti barang dikirim, lalu barang sampai di tempat konsumen barulah dia membayar. Nah, jadi sudah sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu pembeli. Jadi pembeli tidak perlu ragu untuk ditipu gitu ya. Nah, untuk kasus yang kemarin kan berarti kan memang ada miss antara si penjual dengan pembeli, di mana pembeli pesan 40 tapi penjualnya kirim nomor 41. Oke, nanti kita bahas lagi masalah yang itu. Oke, ya jadi dari sisi penjual itulah suka dukanya itu fitur COD. Nah, sekarang kita akan masuk ke dari sisi si kurir ya. Nah, kurir ini kan tugasnya adalah selain dia mengantarkan barang, ini kan untuk barang COD ya, mengantarkan barang ke tempat konsumen, si kurir juga harus menagih uang tersebut ke konsumen. Nah, terus untuk kasusnya kemarin itu kasusnya katanya kan barang itu disobek ya, udah dibuka ininya, sepatunya dibuka, paketnya dibuka ya, udah digunting bungkusnya, kemudian barang mau dikembali sama kurir. Nah, jadi saya ingin ya pembeli itu paham ya. Jadi sering kejadian ada juga kurir-kurir yang misalnya kurir-kurir nakal ya. Kurir nakal tuh gini kejadiannya. Jadi paket itu nanti diubah isinya, misalnya si penjual kirimnya handphone, nanti isinya diubah jadi casing. Nah, tentu aja kan yang seperti ini kan tidak mengenakan juga ya bagi sisi penjual kan. Jadi si penjual dirugikan oleh hal ini. Nah, jadi muncullah ada kebijakan lagi yang sepertinya ya win-win solution lah antara si penjual dengan si kurir. Nah, jadi memang untuk paket yang datang itu tidak boleh disobek dulu itunya. Kalau misalnya memang tidak mau bayar ya kembalikan, karena kalau misalnya udah sobek seperti itu jelas nanti kurir yang mengantarkan paket itu pasti akan kena cas untuk mengganti paket itu, karena tahunya paket itu udah sobek ya, isinya udah nggak tahu lagi siapa, apa benar yang itu kan gitu, apakah benar dikirim oleh penjual itu yang paketnya atau nanti udah diganti sama kurir. Nah, pasti perusahaan juga tidak akan mau tahu, jadi mereka akan mencas ataupun mendenda si kurir kalau misalnya paketnya udah disobek. Nah, jadi mungkin kalau lihat dari video itu agak wajar juga bahwa si kurir ini ngototnya sebenarnya Bapak harus bayar gitu, karena paketnya udah disobek. Karena kalau misalnya dibawa kembali oleh si kurir dengan kondisi paket yang udah dilakban tadi ya, walaupun dilakban tetap pasti tidak akan diterima sama si pihak perusahaan karena paketnya udah disobek. Karena kalau udah sobek itu nggak tahu lagi ya isi yang dalam itu tuh memang benar isi yang semula atau tidak gitu. Nah, lalu kembali lagi kita ke si pembeli sekarang ya. Jadi kemarin tadi kita udah bahas dari sisi penjual, kemudian kita bahas dari sisi kurir, sekarang kita bahas dari sisi yang pembeli ya. Nah, si pembeli juga namanya Pak Amri ya kalau nggak salah. Nah, Pak Amri sebenarnya juga tidak bisa disalahkan betul ya, karena kan dia betul ordernya kan order ukuran nomor 40 ya, tapi dikirimnya 41, kemudian dia tidak mau terima. Nah, karena ya kalau misalnya beda ukuran kan ya, kalau foto tidak pakai kan susah bagi dia, seperti itu pikirannya kan. Jadi Pak Amri ini mikirnya aku rugi dong, aku harus bayar sekian gitu, karena kalau sepatu ini nggak aku pakai jadi terbuang gitu kan. Nah, lalu letak ininya gimana nih, letak apa salahnya gitu ya, bukan salah sih,
Jadi intinya dari permasalahan ini ya sebenarnya memang Pak Amri tidak mengetahui cara jual belinya melalui Lazada atau COD ini ya. Nah, di sini karena kemarin yang dibahas itu ada kata-kata Lazada ya, saya ingin kasih lihat dulu ya buat teman-teman atau buat pembeli ya yang mungkin misalnya mendapatkan paket yang seperti Pak Amri ini ya, kita mau belinya apa dikirimnya yang lain ya, atau kita beli ukuran apa dikirimnya ukuran yang lain. Nah ya jadi dari sini sih kalau mau saya bilang salah ini dari dua sisi ya. Penjualnya salah karena dia mengirimkan orderan tidak sesuai, pembelinya juga salah karena dia sudah membuka paket. Kalau kurir ya itu tidak ada masalah apapun ya, karena memang tugas dia adalah mengantar dan menerima pembayaran. Nah, cuma di sini kita akan bahas ya, kalau misalnya ada teman-teman yang sebagai pembeli ya ataupun teman-teman penjual mendapatkan pembeli yang mungkin takutnya seperti Pak Amri gitu ya, mungkin bisa teman-teman share ya, share ke calon-calon pembeli yang lain ya, atau di media sosial teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya karena ini tadi kita bahasnya Lazada ya, saya akan coba buka dulu. Nah, di sini. Ini ya, tadi udah saya print ya. Oke, jadi pada waktu teman-teman berjualan di Lazada, teman-teman kan akan mendapatkan invoice gitu ya, orderannya berapa gitu, kemudian juga teman-teman ngeprint shipping label gitu ya, sama yang tadi yang invoice ini ya, ini invoice-nya. Nah di bawah sini ya, saya close dulu ya. Baik, karena ini membahas tentang Lazada, saya akan coba beritahu ya bagaimana caranya membeli melakukan retur ya, retur paket yang ternyata salah tadi ya, yang salah baik itu ukuran ataupun salah isinya ya, itu ini sekedar ini SOP-nya ya, SOP yang pembeli bisa lakukan. Nah jadi di sini ada ya, jadi pada di invoice-nya setelah pembeli buka paketnya ya, nah teman-teman yang beli itu akan mendapatkan invoice seperti ini ya. Baik, karena ini membahas tentang Lazada, saya akan coba beritahu ya bagaimana caranya membeli melakukan retur ya, retur paket yang ternyata salah tadi ya, yang salah baik itu ukuran ataupun salah isinya ya. Itu ini sekedar ini SOP-nya ya, SOP yang pembeli bisa lakukan. Nah, jadi di sini ada ya, jadi pada di invoice-nya setelah pembeli buka paketnya ya. Nah, teman-teman yang beli itu akan mendapatkan invoice seperti ini ya. Saya tampilkan di screen-nya. Nah, kemudian di bawah invoice ini ada ya bagaimana cara melakukan pengembalian. Nah, memang pengembalian ini ya teman-teman harus isi formulir ya, isi formulir online yang ada di Lazada ya. Nah, ini saya tidak bisa ini karena saya tidak ini ya apa, nanti saya akan buatkan video lain lagi selanjutnya untuk yang proses pengembalian pesanan. Nah, jadi Pak Amri itu kemarin harusnya dia menerima dulu paket itu diterima dan dibayar dulu lah sama si kurir. Kenapa? Karena memang paketnya udah dibuka. Jadi kurir juga tidak bisa apa ya, tidak bisa harus terima uang dianya, karena bagi perusahaan kurir begitu paket udah diserahkan, dibuka, uangnya harus diterima ya. Nah, jadi Pak Amri itu bisa masuk ke akun Lazadanya, lalu pilih barang yang dipesan itu apa ya. Nah, nanti ada tombol namanya pengembalian saya ya, ada tombol pengembalian saya. Nah, nanti setelah Bapak isi ada formulirnya ya, ada beberapa baris formulir itu Bapak isi semua, nomor ordernya berapa, pesanannya apa gitu ya, terus masalahnya apa. Nah, nanti paketnya dibungkus lagi, bisa dibungkus lagi ya. Kemudian Bapak Ibu itu bisa kirim lagi itu gratis melalui JNE Cashless ataupun Alphatrack ya. Nah, nanti alamat
si penjual juga ada di sana. Nah, ya. Jadi seperti ini cara untuk melakukan returnya ya. Jadi Pak Amri harusnya kemarin terima dulu paketnya. Jadi jangan Pak Amri tolak, Pak Amri terima dan Pak Amri bayar dulu. Nanti setelah Pak Amri cek ya, ya Pak Amri juga coba dulu lah ukur sepatu kemarin ya gitu ya. Kalau memang nggak cocok, Pak Amri bisa kembalikan ya dan itu gratis ya. Oke. Nah, video ini saya buat ya harapannya seperti yang saya sampaikan pertama kali tadi, harapan saya ya antara penjual dengan pembeli itu saling memahami. Ya, jadi maksudnya eh, penjual jika misalnya ukuran sepatu yang dibeli tidak ada, segera confirm ke pembeli gitu kan. Kemudian kasih tahu bahwa ukuran tidak ada. Nah, jadi barangnya mau dikirim atau tidak. Nah, ini pentingnya komunikasi antara penjual dengan pembeli. Karena di Lazada juga sudah ada fitur chat ya antara penjual dengan pembeli. Nah, jadi kalau misalnya juga eh, emang ternyata tidak mau dikirim, ya boleh minta ajukan batalan. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan di video kali ini ya, teman-teman. Jika ada punya pendapat lain ya, atau misalnya ada keluhan apa tentang masalah-masalah seperti ini ya, teman-teman bisa komen di bawah ya. Teman-teman juga bisa share video ini. Harapannya mudah-mudahan pembeli lain juga akan melihat video ini ya, jadi tidak perlu sampai ribut-ribut seperti ini lagi ya. Nah, terakhir ya, saya ingin sampaikan semoga kita bersama penjual dan pembeli itu menciptakan iklim jual beli online yang lebih baik lagi ya. Jadi kita semua sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya jual beli online ini. Saya Yadi dari MP Winner, sampai jumpa.